Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita mencoba bermuhasabah? Kira-kira kita ini termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah atau bukan? Memang bisa kita lihat fenomena dalam masyarakat. Banyak sekali orang mengatakan, aku bersyukur nikmat Allah. Ya, alhamdulillah, syukur yang diberikan atas nikmat yang diberikan, sehingga seolah-olah orang yang paling bersyukur nikmat Allah itu banyak. Tetapi bagaimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri atau menilai orang lain apakah orang paling bersyukur nikmat Allah apa tidak. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakiri. Siapa yang lebih mengerti tentang orang-orang yang bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana dengan kira-kira orang-orang yang bersyukur itu seberapa? Informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan orang-orang itu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat lain, dalam Al-A'raf ayat yang ke-10, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Padahal sudah aku tempatkan manusia di muka bumi ini dan hamparan yang luas, dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sumber kehidupan yang memadai. Tetapi hanya sedikit orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memahami ini semua? Mudah-mudahan perumpamaan ini dapat lebih mudah lagi mengantar kita pada pemahaman yang lebih baik. Misalnya, selesai ujian, mahasiswa selesai menyelesaikan ujian mid semester atau midterm. Begitu sudah selesai, beberapa mahasiswa datang kepada dosen. Pak dosen, kira-kira gimana ujian kemarin? Kalau dosen mengatakan kebanyakan lulus, apa perasaan mahasiswa? Perasaan mahasiswa tentu saja senang, riang gembira, karena peluang, probabilitas dia termasuk golongan orang yang lulus itu besar sekali. Berbeda sekali kalau dosen mengatakan begini, kebanyakan tidak lulus kayaknya. Perasaan mahasiswa tentu saja khawatir. Loh, kebanyakan tidak lulus. Aku termasuk golongan yang banyak itu, apa termasuk golongan yang sedikit? Kebanyakan yang lulus itu, yang tidak lulus itu, atau kebanyakannya? Tetapi lebih mengkhawatirkan lagi kalau dosen mengatakan hanya sedikit yang lulus. Peluang untuk menjadi golongan orang yang lulus tentu saja semakin kecil. Dalam ayat Al-Quran, informasi dalam Al-Quran, kebanyakan tidak syukur, atau bahkan hanya sedikit golongan manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kasus ujian mahasiswa di midterm itu tadi, barangkali ada beberapa reaksi dari mahasiswa yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang putus asa, ya sudahlah, kami tidak lulus. Semester ini kami tidak lulus. Ya sudah.
Tetapi ada yang mahasiswa lain yang barangkali punya sikap yang berbeda. Syukur, aku mengerti informasi ini. Untuk itu, kesempatan saya untuk memperbaiki kinerja saya, sehingga saat yudisium nanti, saya termasuk golongan orang-orang yang lulus. Berkenaan dengan ini semua tentu saja, kita membuat harus semakin hati-hati. Semakin hati-hati, karena golongan yang baik, golongan yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu hanya sedikit. Makanya kita harus berpadu dengan lebih giat, lebih sungguh-sungguh, lebih keras lagi agar kita termasuk golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak main-main dalam kehidupan ini. Sahabat inspiratif yang berbahagia, syukur sepadanan dengan bahasa Indonesia barangkali adalah terima kasih. Terima kasih misalnya kita punya baju atau punya baju batik yang bagus, lalu kita berikan pada tetangga kita. Lalu tetangga kita mengatakan terima kasih. Batin kita mungkin mengatakan, atau setelah dia pulang kita mengatakan bahwa orang yang tadi tersebut hadir berterima kasih. Tetapi beberapa hari kemudian mungkin yang punya baju batik bagus itu yang memberikan kepada orang itu bertanya-tanya, ini kok diberi baju itu nggak pernah dipakai? Mungkin juga akan mengatakan, orang kok nggak pandai berterima kasih. Reaksinya barangkali akan berbeda lagi misalnya. Kita menyaksikan tetangganya naik genteng, memperbaiki rumahnya, pakai baju batik yang mahal itu. Yang memberi bisa saja berpikir, orang ini nggak tahu terima kasih, diberi baju batik kok dipakai untuk dandan-dandan, untuk membetulkan genteng berkeringat-keringat. Mestinya kan baju batik itu digunakan untuk resepsi atau untuk acara-acara yang baik. Untuk baju batik yang orang ini tidak pandai berterima kasih. Apalagi kalau dia melihat baju batik dirusak, digunting-gunting atau dibakar, tentu saja mungkin yang memberi batik itu akan marah. Ternyata terima kasih tidak hanya diucapkan dalam kata-kata terima kasih, tetapi dibuktikan selanjutnya bagaimana menyikapi pemberian. Kalau pemberiannya sesuai digunakan, sesuai dengan keperuntukannya, itu adalah dianggap sebagai ungkapan terima kasih yang sesungguhnya. Kalau barang pemberian kita itu dirusak, tentu saja meskipun dia mengatakan terima kasih, tetapi sang pemberi akan mengatakan orang tidak tahu terima kasih. Begitu juga dengan mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi badan sehat. Badan sehat ini kegunaannya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak pergunakan itu. Bahkan sebaliknya, badan yang sehat itu kita pergunakan untuk berbuat maksiat atau berbuat jahat. Meskipun kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ketika menerima manfaat itu bukan ucapan, bukan rasa syukur yang sesungguhnya. Dikasih perut supaya diberi makanan yang halal dan baik, tapi justru dirusak dengan minuman beralkohol, minuman keras. Perutnya menjadi rusak. Bahkan diberi makanan-makanan haram. Mestinya diberi makanan yang halal dan baik. Tenaganya digunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu keperuntukannya. Keperuntukan badan sehat adalah dalam rangka supaya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rasa syukur sungguh-sungguh. Sahabat inspiratif yang berbahagia, kalau mahasiswa tadi ketika dia di midterm dia merasa bahwa dirinya mungkin termasuk golongan orang-orang yang tidak lulus ujian, dia akan memperbaiki kinerjanya. Tentu saja, bagaimana dengan kita termasuk golongan orang yang syukur apa tidak? Kita masih punya kesempatan sebelum disium kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita memperbaikinya terus-menerus. Bagaimana ekspresi kita syukur kepada Allah? Tentu saja, bagaimana memanfaatkan seluruh anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk
tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya ini pun juga tidak mudah, karena setan di hadapan Allah sudah sesumbar. Ya Allah, karena Engkau menggolongkan kami termasuk golongan orang-orang yang sesat, golongan orang-orang yang akan Engkau hukum di neraka jahanam nanti, maka summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku tidak terima ya Allah. Aku akan datangi manusia ya Allah, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan maupun dari arah samping kiri. Maka ya Allah, usahaku akan sukses. Engkau ya Allah tidak akan menemui kebanyakan manusia menjadi orang yang paling mensyukuri nikmat Allah. Informasi dari Al-Quran tentu saja seharusnya sudah selayaknya membuat kita semakin hati-hati di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak terjerat menjadi kelompok orang-orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya berusaha sekuat tenaga menjaga rasa syukur kita, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat nanti yudisium di hadapan Allah sebagai orang-orang yang paling mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah kalau orang-orang yang tidak bersyukur akan dihukum di neraka jahanam, akan disiksa? Apakah Allah merasa rugi? Apakah Allah kecewa kalau manusia yang diberi nikmat oleh Allah itu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja bagaimana cara membacanya adalah sesungguhnya itu dilakukan karena Allah sangat sayang kepada umat manusia. Kenapa? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Menurut Allah, barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka akibat baik dari rasa syukur itu adalah berbuah kepada orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu sendiri. Misalnya, dengan pandai bersyukur kepada Allah, dia menjadi orang yang tidak gampang depresi, hidupnya menjadi tenang, hidupnya menjadi tenang. Dia tidak banyak mengeluh, karena semua anugerah dari Allah itu diterima dengan ketulusan yang sungguh-sungguh. Lalu apakah kalau umat manusia, kebanyakan orang tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah kecewa? Enggak ada urusan itu. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya kok, dan maha terpuji. Nggak ada urusan orang mau mensyukuri, orang tidak mau mensyukuri. Nggak ada dampaknya kepada Allah. Allah tidak menjadi lebih miskin, Allah tidak menjadi lebih kaya karena orang bersyukur. Allah menjadi hina, enggak. Allah memang menempel sifat yaitu Hamid, maha terpuji. Allah tidak berpisah sekali. Sahabat inspiratif yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sedikit menurut informasi dalam Al-Quran itu, yaitu orang-orang yang paling mensyukuri nikmat Allah. Bukan termasuk golongan orang yang banyak yang bisa dijerumuskan oleh setan, golongan orang-orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita sebagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang soleh di sisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.